Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu, jumpa lagi dengan kakek. Selalu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga kakek pada saat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam dan salawat untuk Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Cucu-cucu sekalian, sebelum kita berbicara masalah tentang iman kepada Allah yang akan kakek sampaikan pada hari ini, kakek ingin mohon maaf dulu sebelumnya. Kakek dikomplain sama Uti bahwa kemarin pada saat mengucapkan doa sujud terakhir itu katanya yang kedua kurang jelas. Jadi kakek coba perjelas lagi. Jadi ada 3 yang kita disarankan untuk berdoa pada saat sujud terakhir. Pertama adalah ini as'aluka, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Yang keduanya yang kemarin belebat itu adalah Allahumma rjukni taubatan nasuha qoblal maut. Lalu yang ketiganya seperti kemarin, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, itu mudah-mudahan sekarang menjadi jelas. Yang kedua yang kemarin kurang jelas ya. Mohon maaf karena memang kakek sudah tua, sudah banyak lupa ngomong tadi, sudah ompong, sudah balebat belibet. Jadi kakek ya mohon maaf baru sekarang ini bisa membuat ini. Sebenarnya harusnya sudah dulu. Jadinya kakek ingat ada hadis ya tentang 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, luang sebelum kita sibuk, lalu hidup sebelum kita mati. Nah, sebelum itu barangkali kakek juga menyarankan untuk cucu-cucu sekalian supaya pada kesempatan pertamalah kita melakukan sesuatu. Ya, terbukti dengan kakek sekarang sudah kadung, suara sudah tidak jelas, ingatan sudah mulai turun. Jadi ya mudah-mudahan, tapi masih bisa. Kakek ini juga niatnya adalah meninggalkan sesuatu untuk cucu-cucu. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk sebagai cara atau sebagai sebagai alat untuk mengingat kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, demikian cucu-cucu. Kita mulai dengan yang masalah yang pokok adalah yang pertama sekarang ini adalah masalah iman kepada Allah. Karena kemarin kita udah bahas masalah keimanan secara keseluruhan. Cucu-cucu kalian, berbicara masalah iman, hal yang paling pertama dan utama adalah percaya tentang keberadaan Allah. Yaitu percaya dan yakin bahwa Allah itu wujud, ada, dan merupakan satu-satunya Allah yang berhak disembah. Meyakini keberadaan Allah bisa dilakukan melalui dari dalil-dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran dari qauliyah. Banyak sekali di sini. Misalnya dalam surat Thaha ayat 14, Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Juga ada dalil lain, dalil akli, itu berdasarkan akal dan pikiran tentang penciptaan dunia dan seisinya, tentang pergantian malam dan bintang, dan lain-lain hal yang sekiranya dapat menjadikan sebagai bukti bahwa Allah itu memang betul-betul ada. Juga ada satu lagi dalil, yaitu dalil fitrah. Ini cerita tentang alam ruh barangkali yang nanti ke depan akan coba juga kakek sampaikan, bahwa di alam ruh itu di mana kita itu berada sebelum dimasukkan ke dalam jasad kita, di ruh itu kita dikumpulkan oleh Allah dan ditanya, ala rabbikum, kita pada saat itu jawab bala sahidna gitu. Jadi Tuhan berkata, apakah aku Rabbmu, Tuhanmu? Kita semua berkata pada itu, benar, kami menyaksikan. Ini tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 172.
Itu ada dari fitrah, ada dari kauliyah, itu dari surat-surat dalam Al-Quran, dan juga dari nakli, itu berdasarkan akal kita bahwa Tuhan itu ada. Karena ada yang kita yang dibuat, pasti ada yang membuat. Bahwa ada langit, bumi, siapa lagi yang membuat selain yang sangat berkuasa? Siapa lagi yang dapat mengedarkan bulan, bintang, matahari secara teratur dari timur ke barat itu, kecuali sesuatu yang sangat besar kuasa, ya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian mengenai meyakini kebenaran Allah. Lalu mengenai pengenalan lain, kita bisa melihat daripada nama-nama atau Asmaul Husna yang tertuang yang tertera juga di dalam Al-Quran. Banyak sekali Asmaul Husna, menurut hadis sih ada 99 buah. Nah, kita harus coba kita belajar membacanya, menghafalkannya, lalu mentadaburinya. Karena masing-masing itu bisa juga digunakan sebagai alat untuk kita berdoa. Misalnya aja ya Rahman ya Rahim. Jadi Allah itu adalah Rahman, adalah Rahim. Ya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jadi ada 99 sifat Allah yang seharusnya kita kenal, sehingga kita lebih dapat mengenal lagi Allah dengan segala kuasanya. Lalu setelah kita merasa bahwa yakin dengan keberadaan dan sifat-sifat nama-namanya tadi, maka kita meningkat ke dalam bagaimana kita mengamalkan keimanan kepada Allah. Sebenarnya hanya satu, yaitu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diamanahkan oleh Allah. Tadi dari pedo yang terdahulu, kita diturunkan, Nabi Adam diturunkan ke dunia itu hanyalah untuk menjadi khalifah, menjaga, memelihara bumi, dan juga beribadah kepada Allah. Nah itu, jadi kita sesuai dengan amal apa yang harus dilakukan dengan iman kepada Allah, yaitu adalah melaksanakan perintahnya, mentaati segala perintah dan larangannya, serta selalu kita berusaha berzikir untuk selalu mengingatnya. Itu cucu-cucu sekalian yang dapat kakek sampaikan untuk masalah iman kepada Allah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi cucu-cucu untuk meyakini dan lebih tekun lagi, lebih ikat lagi dalam melakukan sholat terutama, sehingga itu dapat mencapai surga nantinya, ya insya Allah barangkali. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan cucu-cucu sekalian, kakek juga selalu dalam lindungan dan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan, keselamatan. Sekian ya, sampai jumpa lagi dalam waktu dalam iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita coba nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.